Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang penanganan hasil perikanan menggunakan es balok. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama, variabel yang mempengaruhi lokasi sentral pengolahan hasil perikanan, dan materi yang kedua yaitu pembangunan dan pengembangan pabrik es yang ada di Indonesia, dan yang ketiga yaitu jenis-jenis es yang digunakan dalam penanganan ikan di laut. Yang ketiga yaitu perbedaan es balok yang menggunakan air asin dan yang menggunakan air tawar. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materi. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu variabel yang mempengaruhi penentuan lokasi industri sentral pengolahan hasil perikanan. Jadi, faktor yang mempengaruhinya yaitu bahan baku. Kenapa bahan baku? Karena kita perlu variabel bahan baku, yaitu yang kontinuitas dan yang kontinuitas. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Faktor ini yang paling mempengaruhi di antara yang lainnya. Kenapa? Karena kita memerlukan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja. Tenaga kerja berdasarkan umur serta tenaga kerja pada sektor perikanan. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Faktor ini juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Tanpa jaringan listrik, kita tidak bisa melakukan sebuah industri sentral pengolahan hasil perikanan. Begitupun dengan air bersih. Jaringan air bersih ini sangat diperlukan. Karena air bersih sangat dibutuhkan dalam pengolahan. Serta juga dengan telekomunikasi untuk berhubungan dengan anggota-anggota yang ada di luar. Begitupun dengan jaringan desainers, serta jaringan saninitas, jaringan sumber energi, prasarana pendudukan, transportasi. Perlu kita bawahi bahwa transportasi juga ini sangat perlu dalam penanganan hasil perikanan atau variabel yang mempengaruhi penentuan lokasi. Karena transportasi ini digunakan untuk mengangkut segala bahan pokok yang digunakan dalam pengolahan tersebut, serta lokasi pasar. Pertama pasti kita tentukan lokasi pasar yang bagus. Kenapa lokasi pasar kita tentukan? Karena sebelum adanya usaha kita harus menentukan di mana titik lokasi kita melakukan pengolahan. Apakah di tempat tersebut terdapat banyak pengunjung ataukah hanya orang-orang sekitar saja? Dengan memilih pasar, pasti banyak masyarakat atau banyak pengunjung yang sering ke tempat tersebut, dan di dalam pasar itu memiliki potensi atau peluang yang besar. Dan pasar juga merupakan tempat algonisasi nelayan. Yang kelima itu algonisasi, ekstresi usaha. Dan yang keenam yaitu kesesuaian lokasi. Dalam menentukan variabel yang mempengaruhi penentuan lokasi, kesesuaian lokasi ini sangat perlu. Karena kenapa? Jangan sampai kita memilih lokasi yang tidak sesuai. Terutama kesesuaian dengan fisik dasar dan kesesuaian dengan fisik RT atau RW. Jadi kita harus saling berkomunikasi dengan RT atau RW. Dan kesesuaian dengan fisik ini, apakah kita cocok berjualan di situ atau melakukan pengolahan di tempat tersebut? Apakah diberikan izin kepada RT setempat atau RW setempat? Karena hal tersebut sangat penting untuk mempengaruhi di industri sentral pengolahan hasil perikanan. Penggunaan dan pengembangan pabrik es di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi, semakin pula banyak pabrik-pabrik sudah menggunakan alat yang canggih untuk membuat es batu atau es balok yang digunakan dalam dinginan ikan.
Contohnya pada perusahaan CF Lintas Arta Egenain Malang. CF Lintas Arta Egenain di Malang ini merupakan salah satu perusahaan atau pabrik es terbesar di Indonesia. Saat ini Lintas Arta telah memiliki 2 mitra usaha di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan cabangnya sudah meluas di daerah-daerah tersebut. Menurut pengakuan dari pemilik pabrik ini, jumlah permintaan semakin bertambah. Kenapa demikian? Karena sangat dibutuhkan oleh nelayan. Dan menurut pengakuan pabrik ini, jumlah permintaan semakin bertambah, bahkan sering kehabisan es balok yang ada di Kalimantan atau di Tarakan. Yang pertama yaitu ada pabrik es balok Haji Luwu dan Haji Nurasmi di Pasir Putih. Pabrik ini mengelola juga es balok atau membuat juga es balok. Dan es balok yang dihasilkan itu biasanya digunakan untuk pengeksporan udang windu dan udang TGR. Dan ada pabrik es Sakura di Karanganyar. Pabrik es Sakura di Karanganyar ini banyak dipesan oleh nelayan karena es balok ini biasa masyarakat gunakan untuk pendinginan udang windu dan udang TGR untuk diekspor luar Tarakan bahkan ke luar negeri. Jadi itulah pembangunan dan pengembangan pabrik es yang ada di Indonesia yang saya tahu. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis es yang digunakan dalam proses penanganan hasil perikanan. Jadi jenis-jenis es yang digunakan itu bermacam-macam. Ada es tawar, ada air laut, dan masih banyak yang lainnya. Yang pertama yaitu es tawar. Es tawar ini yaitu es yang menggunakan air tawar untuk pendinginannya, di mana es digunakan tidak rumit dan mudah didapatkan di daerah-daerah pesisir. Selanjutnya ada es curai. Es curai ini merupakan es yang berbentuk butiran-butiran yang sangat halus dengan diameter 2 mm dengan tekstur lembek, umumnya sedikit berair. Mesin yang digunakan dalam perukurannya kecil dan produksinya sedikit, hanya untuk ikan di sekitar pabrik. Ukuran es yang semakin kecil menyebabkan ikan akan lebih cepat dalam proses pendinginannya, namun karena ukurannya kecil kita membutuhkan banyak es untuk pendinginan ikan. Jadi selain ada kelebihan, es curai ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu jarang kita temui, apalagi di daerah pesisir di Tarakan. Selanjutnya yaitu es balok. Nah, teman-teman, seperti inilah tampilan es balok. Es balok ini merupakan es yang berbentuk balok bersegi panjang, berukuran 12-16 kg per satu balok. Sebelum dipakai, es balok harus dipecahkan terlebih dahulu. Bentuk pemerkecilan ukuran atau memperkecil ukuran. Es balok ini merupakan jenis es yang paling banyak atau umumnya tidak digunakan dalam pendinginan ikan. Karena es balok ini biasa digunakan untuk pendinginan udang ekspor seperti udang TGR dan udang windu yang saya jelaskan tadi. Es balok ini sangat banyak dijumpai di Tarakan. Bahkan di seluruh penjual es balok di Tarakan terdapat es seperti ini. Dan biasanya sekitaran harga 20.000 sampai 25.000 tergantung dengan ukuran esnya. Es balok ini lebih mudah dalam pengangkutan karena lebih sedikit meleleh. Akan tetapi memerlukan sarana penumbuk es atau penghancur secara mekanis, dan biasanya orang gunakan untuk mengangkutnya itu seperti kendaraan roda 2 bahkan kendaraan roda 4 tergantung segi permintaan konsumen. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan es air laut dan es air tawar.
Es air laut itu mengandung massa air yang lebih besar dan esnya juga lebih tahan lama dibandingkan es air tawar. Es air laut ini lebih asin dibandingkan es air tawar. Dan menurut pengakuan warga di sekitar, es air tawar ini lebih cepat meleleh dibandingkan es air laut. Es air laut lebih padat dibandingkan es air tawar. Namun, dalam pembuatan es air laut ini membutuhkan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan es air tawar. Karena es air tawar itu sepenuhnya air, sedangkan es air laut itu memiliki banyak kandungan massa garam atau memiliki kandungan garam. Jadi dalam pembekuannya cukup lama. Namun dalam pemakaian, nelayan lebih suka memakai es air laut karena lebih padat, lebih lama dan lebih tahan lama untuk digunakan dalam pengangkutan es dari laut ke pabrik. Dan teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kunjungi YouTube saya atau bisa tanyakan melalui nomor di bawah ini atau nomor WA di bawah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.